Perhatikan cerita ini. Keangkeran alas roban sudah lama menjadi misteri yang menakutkan di Jawa Tengah. Tempat ini terkenal dengan kecelakaan yang sering terjadi dan penampakan makhluk gaib yang membuat siapa saja yang melewatinya merasa waspada. Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik hutan jati yang menyeramkan ini? Keangkeran alas roban, sebuah kawasan hutan jati di Jawa Tengah, memang sudah menjadi buah bibir di masyarakat. Berbagai cerita menyeramkan beredar, mulai dari tempat pembuangan mayat hingga sarang makhluk gaib. Jalur ini disebut-sebut sebagai salah satu jalur paling angker di Jawa Tengah. Kisah horor semakin ramai karena banyaknya kecelakaan yang terjadi di daerah tersebut. Sopir bus dan warga sering mengaku melihat penampakan makhluk astral, seperti pengendara motor tanpa kepala hingga kuntilanak pencari tumbal. Salah satu kisah yang paling dikenal adalah tentang pengendara motor tanpa kepala. Menurut cerita, hantu ini adalah korban kecelakaan yang muncul di malam hari. Seringkali muncul tiba-tiba, terutama ketika pengendara melihat ke kaca spion. Penampakan ini sering membuat pengendara hilang konsentrasi dan hampir celaka. Selain itu, ada cerita yang sangat dikenal tentang bus hantu jurusan Bekasi-Bandung. Pada tahun 1996, seorang pengendara motor yang melintas tengah malam merasakan keanehan. Sebuah bus tua mengikuti di belakangnya tanpa menyalip. Ketika ia menengok ke belakang, bus itu tampak usang dan menyeramkan. Yang mengejutkan, ketika bus itu menabrak dirinya, ia tidak mengalami kecelakaan, melainkan bus tersebut menembus tubuhnya dan menghilang begitu saja. Cerita ini semakin menguatkan keangkeran alas roban. Cerita selanjutnya tentang alas roban adalah tentang sosok pemburu tumbal. Cerita tak kalah seram juga kerap menimpa para pengemudi bus antar provinsi yang sering melewati kawasan hutan ini. Cerita keberadaan kuntilanak yang kerap menyasarkan bus-bus ini untuk menjadi tumbal. Akibatnya, sopir bus akan membanting setir ke arah jurang hingga terjadi kecelakaan. Sosok makhluk astral ini menjadi momok tersendiri bagi para sopir bus yang kerap melintas di kawasan ini. Sampai akhirnya terjadi kesepakatan tidak langsung bahwa penumpang yang hendak memberhentikan bus di kawasan ini harus melambai-lambaikan korek api agar supir bus mau berhenti. Cerita mistik selanjutnya tentang alas roban yaitu adanya warung gaib. Keanehan dimulai saat ia sedang sholat saat perjalanan di bus. Ia merasa ada yang meniup telinganya. Saat itidal, Pian melihat ada kepala terbalik menempel di belakang jok penumpang di depannya. Wajah kepalanya berantakan, mulutnya menyeringai sangat lebar, seperti robek sampai ke bagian telinga. Sontak ia berteriak dan ditenangkan oleh kernet bus. Tepat di jam 1 dini hari, di tengah perjalanan melewati alas roban, bus mengalami masalah. Sopir mengarahkan bus ke pinggir jalan. Ketika Bian menoleh ke kiri, ada 5 bocah berdiri di pinggir bus. Kondisi mereka mengerikan. Tubuhnya tidak utuh dan terlihat separuh batok kepalanya terpenggal. Ada yang tangannya putus, kepalanya terbelah, dan ada yang badannya putus dan tersisa sebelah. Perjalanan dilanjutkan. Beberapa menit kemudian, bus berhenti lagi. Mogok di jalur utara, alas roban yang menurun. Bian pun mengajak penumpang lain bernama Pak Ridwan untuk mencari makan. Kebetulan ada sebuah warung. Mereka pun masuk dan melihat makanan di etalase kosong. Lalu terlihat seorang wanita yang membelakangi mereka sambil mencuci piring. Dipanggilnya ibu tersebut untuk memesan makanan. Respon ibu itu hanya mengangguk tanpa menoleh pada mereka. Pian dan Pak Ridwan pun memutuskan untuk duduk dan menunggu. Mereka berpapasan dengan seorang remaja laki-laki. Usianya sekitar 15 tahun. Badannya tinggi kurus dan ia mengenakan kaos serta berbalut sarung. 10 menit, 15 menit, hingga 30 menit berlalu, makanan tak kunjung disajikan.
Bian pun memutuskan untuk menghampiri ibu pemilik warung. Bian terkejut ketika ibu pemilik warung itu berpenampilan sangat menyeramkan. Matanya hanya satu, sebelah kanan saja karena mata kirinya rusak dan bercucuran darah. Ia juga tidak memiliki hidung. Mulutnya yang sangat lebar itu menyeringai, taringnya mencuat. Remaja laki-laki yang sebelumnya sempat berpapasan itu juga ikut membalikkan badannya. Sarung yang melilit pinggangnya terlepas. Kedua kaki remaja laki-laki itu tidak kelihatan, tertutup oleh bulu-bulu yang sangat lebat dan hitam pekat. Badan kurus remaja laki-laki itu perlahan berubah, membesar, menjadi hitam. Badannya dipenuhi bulu lebat. Kepalanya hampir menyentuh langit-langit warung. Matanya menjadi merah menyala, menatap Bian dengan tajam. Mulutnya juga menyeringai dan memiliki taring. Tidak pakai basa-basi lagi, Bian langsung berlari mengajak Pak Ridwan keluar dari warung itu. Dengan memecahkan kaca, keduanya melompat dari jendela yang berakibat pada kaki Pak Ridwan terluka. Keduanya berlari mengejar bus yang ternyata telah meninggalkan keduanya. Begitu berhasil meraih bus dan masuk ke dalam kejadian menyeramkan tak kunjung berhenti. Bus justru dihadang segerombolan makhluk halus. Sopir bus itu cepat-cepat menginjak pedal gas dan segera meninggalkan alas roban. Hingga kini, kisah-kisah seram di alas roban terus dikenang. Semuanya mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dan menghormati setiap tempat yang kita lewati, terutama yang penuh dengan misteri. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan cerita seram lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga perjalananmu selalu aman, meskipun melewati tempat-tempat penuh misteri seperti ini.